Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Materi kita pada kali ini adalah mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Anak-anakku sekalian, kita akan bahas surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan juga ayat 159. Mari kita baca surat Ali Imran ayat 190-191. Kita baca pengertiannya. Terjemahan surat Ali Imran ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan siang, malam, dan pergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah, baik ketika berdiri, duduk maupun tidur, dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka." Surat Ali Imran ayat 190-191. Kemudian surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh sebab rahmat dari Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka, dan sekiranya engkau bersikap keras berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan ajaklah bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dua ayat tersebut, yang pertama berkaitan dengan berpikir kritis, kemudian yang kedua berkaitan dengan bersikap demokratis. Dua sikap ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak sekalian, itulah tadi terjemahan dari ayat Ali Imran yang akan kita bahas. Namun terjemahan saja tidaklah cukup. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan hikmah dari ayat tersebut dengan mempelajari asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah suatu yang menjadikan sebab diturunkannya ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti turunnya surat Al-Fil, didahului oleh serangan tentara gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, kisah kaum Ad, kaum Tsamud, dan lainnya. Para ulama yang memiliki perhatian besar terhadap asbabun nuzul adalah Ali bin Al-Madani, Al-Wahidi, Al-Jabari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Asyuyuti. Asyuyuti yang berhasil dan terkenal sebagai ulama yang memberikan perhatian amat besar terhadap asbabun nuzul. Bentuk perhatian tersebut diungkapkan beliau dalam kitab Al-Itqan sebagai berikut. Beliau berkata, "Dalam hal ini aku telah mengarang satu kitab lengkap, singkat, dan sangat baik, serta dalam bidang ilmu ini belum ada satu kitab pun dapat menyamainya. Kitab itu aku namakan Lubabul Manaqul fi Asbabin Nuzul." Sebagai umat Islam, mempelajari asbabun nuzul adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia, sehingga dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Antara lain, 1.
mengetahui hikmah diundangnya suatu hukum yang perhatiannya terhadap kepentingan umum. Yang kedua, merupakan cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan untuk mengungkapkan kesamaran yang tersembunyi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui dengan jelas kepada siapa ayat itu diturunkan. Contoh, ayat di bawah ini turun di Makkah sebelum hijrah, kemudian turun lagi ketika terjadi perang Uhud, kemudian turun lagi sewaktu pembebasan kota Makkah. Ayat tersebut surat At-Taubah ayat 113 yang artinya tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ayat di atas diturunkan karena Rasulullah SAW meminta ampunan untuk Abu Thalib yang sedang sakaratul maut. Abu Thalib belum pernah bersyahadat. Abu Thalib masih belum masuk Islam. Kemudian berkaitan dengan ketika Ali bin Abi Thalib yang mendengar seorang laki mukmin yang meminta ampunan untuk kedua orang tuanya yang kafir. Jadi ayat tersebut turun untuk perkara yang memang ditujukan berkaitan dengan ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul dari surat Ali Imran yang awal tadi sudah kita baca, ayat 190 sampai 191. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani, lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Sofa ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah, lalu diturunkan ayat, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi yang tadi kita bahas di yang pertama, maka hendaklah mereka merenungkannya. Untuk surat Ali Imran ayat 191 tidak ada asbabun nuzul secara khusus, dan secara umum mengikuti asbabun nuzul dalam surat Ali Imran ayat 190. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah yang bisa kita dapat dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191? Hikmah-hikmah banyak sekali. Mungkin ini hanya sebagian rangkuman dari hikmah-hikmah tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa siang dan tidak pernah runtuh. Fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Anak-anakku sekalian, kita harus menjadi seorang yang ulul albab, memandang atau memikirkan kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
bumi ini banyak sekali yang kita tidak dapat menjangkaunya dengan akal kita. Allah menciptakan bumi dan isinya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Namun itu hanya sebagian tanda, masih banyak lagi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak boleh memikirkan zat Allah, tapi yang kita pikirkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memikirkan zat Allah karena kita tidak mampu menjangkaunya. Kita tidak boleh, bahkan haram memikirkan zat Allah. Tapi yang wajib kita pikirkan adalah ciptaan Allah, karena itu adalah tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita menjadi seorang yang ulul albab dalam keadaan apapun, baik duduk, berdiri maupun tidur. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari surat Al-Imran ayat 191 tersebut kita bisa mengambil hikmah dan beberapa perilaku yang harus kita lakukan untuk mencerminkan surat tersebut. Yang pertama, manusia harus tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap tunduk tersebut diwujudkan dalam bentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah. Yang keempat, sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh dimensi pemikiran maka hanya dapat diterima oleh dimensi keimanan. 5. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memupuk, tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perilaku-perilaku tersebut harus ada dalam diri kita. Harus kita lakukan sebagai umat Islam yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikir kritis yang bagaimana yang dimaksud dari materi pada hari ini. Itulah tadi, yaitu berpikir kritis, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengandalkan pikiran kita untuk membuktikan ciptaan-ciptaan Allah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan otak kita. Otak adalah salah satu contoh tanda kebesaran Allah. Besarnya tidak seberapa, tapi daya tampung, memori, kecerdasannya luar biasa. Itu salah satu dari kebesaran Allah. Maka kita gunakan otak ini untuk memikirkan yang baik. Kita gunakan otak ini untuk terus belajar menggali ilmu-ilmu Allah. Itulah wujud rasa syukur kita telah diberikan otak yang sehat. Itulah wujud rasa syukur kita telah diberikan otak yang cerdas. Kita lihat di sekitar kita ada sebagian yang tidak diberikan rezeki yang sama seperti kita. Ada sebagian yang otaknya belum berfungsi atau bahkan tidak pernah berfungsi mulai dari lahir. Maka dari itu wujud rasa syukur kita. Karena kita telah diberikan otak yang sehat, maka kita harus memikirkan hal yang baik-baik. Kita harus memikirkan ciptaan-ciptaan Allah sebagai wujud mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian surat Ali Imran ayat 159 berkaitan dengan sikap demokratis. Adapun asbabun nuzul dari surat
Ali Imran ayat 159, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu an berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu an berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi ayat 159 dari surat Ali Imran tersebut merupakan ayat pokok yang dijadikan dalil kita untuk bersikap demokratis. Maka apa hikmah dari ayat tersebut? Intisari dari ayat tersebut, yang pertama, di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Di dalam bermusyawarah, tidaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut. Mohon maaf, maksudnya hendaklah atau wajib dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan, dan permusuhan, karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. Nomor 3, apabila di dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendatangkan maslahah kepada orang banyak. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila selama bermusyawarah kurang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak jarang dalam bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi pemaksaan kehendak pribadi. Anak-anakku sekalian, maka kita ambil hikmah dari ayat tersebut. Maka dalam diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Pertama, setiap ada persoalan, hendaklah kita menyelesaikan dengan cara bermusyawarah, tidak memutusi sendiri. Meskipun kita memiliki hak untuk memutuskan, namun jikalau keputusan itu berkaitan dengan kemaslahatan atau kepentingan orang banyak, maka lebih baik kita melakukan musyawarah untuk mencari solusi. Yang kedua, di dalam bermusyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan tidak bersikap kasar, tidak emosi, tidak menang sendiri, tapi menampung semua pendapat dengan cara santun, mengutarakan pendapat dengan cara santun, kemudian memutuskan mana yang terbaik, mana yang mengandung banyak maslahat. Kemudian apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka umat Islam harus bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena keputusan musyawarah baru merupakan sebuah usaha kita, baru ikhtiar kita. Sedangkan untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata, tidak dapat dipisahkan dari kehendak Allah. Maka agar keputusan tersebut bisa dilakukan dan mendapatkan ridha Allah, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dua sikap tersebut, berpikir kritis, sikap demokratis, harus selalu kita pegang, harus selalu
menjadi prinsip kita agar kita bisa menjadi khalifatullah. Jadi agar kita bisa menjadi manusia yang ulul albab dan bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun hanya sedikit, bisa dijadikan pedoman bagi anak-anak sekalian, dan kita semua diberikan Allah hidayah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah kita pelajari. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berusaha belajar, maka selanjutnya kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Semoga pertolongan Allah senantiasa mengelilingi kita, sehingga kita bisa menerapkan atau melaksanakan semua ilmu yang telah kita dapat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.